Halo Sobat Rebahan. Kali ini, kami akan menemani waktu rebahan kalian dengan film yang berjudul Saving Private Ryan. Film ini berlatar belakang invasi Amerika di Normandia pada Perang Dunia Kedua. Di dalamnya menceritakan tentang pencarian seorang prajurit yang bernama James Francis Ryan. Dirinya ditarik dari medan peperangan karena ketiga kakaknya telah meninggal di medan perang. Baiklah. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, silakan ambil posisi rebahan. Dan inilah alur filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria tua berkunjung ke makam bersama keluarganya, dan seketika dia berlutut sambil menangis. Lalu ia mengingat masa lalunya. Dikisahkan prajurit Amerika Serikat melancarkan penyerangan dengan menggunakan kapal. Namun, sebelum sempat mendarat, mereka sudah menerima serangan dari tentara Jerman yang mengambil posisi bertahan dan sangat aman. Hal itu membuat pasukan Amerika mengalami kekalahan berat, karena banyaknya pasukan yang gugur. Di tengah peperangan, diperlihatkan seseorang yang tengah berdiri sambil melihat semua rekannya terkena tembakan. Dan orang itu merupakan Kapten John Miller. Ia kemudian memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk meninggalkan pantai, dan naik ke daratan untuk berlindung. Namun, hal itu juga tidak mudah, karena tentara Jerman terus menembaki mereka. Setelah berjuang keras, mereka akhirnya sampai di tempat yang aman. Kemudian Kapten John Miller memerintahkan prajuritnya untuk maju. Namun, mereka tetap kesulitan, karena posisi musuh berada lebih tinggi dari mereka. Lalu hal itu segera diatasi oleh Jackson dengan keahlian snipernya. Hal itu pun menjadi titik balik bagi pasukan Amerika untuk menyerang. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menguasai kawasan itu, lalu kemudian memerintahkan untuk memasukkan kendaraan perang. Kemudian, di tempat lain diperlihatkan para petinggi militer Amerika, sedang membahas tentang gugurnya 3 bersaudara Ryan, dan hanya menyisakan 1 orang lagi. Lalu keduanya pergi menemui Ibu Ryan, untuk membawakan kabar tentang anak-anaknya. Hal itu membuat wanita tersebut terduduk dalam kesedihan. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Kapten John Miller mendapat perintah langsung dari atasannya, untuk mencari Ryan. Lalu kemudian dia mencari seseorang yang bisa berbahasa Prancis dan Jerman, dan orang itu bernama Upam. Akan tetapi Upam terlihat merasa ketakutan karena belum punya pengalaman tempur. Setelah berkumpul, mereka kemudian mulai bergerak untuk mencari Ryan. Di perjalanan diperlihatkan Upam berusaha akrab dengan teman-temannya. Namun ia hanya mendapat teguran untuk menjaga sikapnya. Singkat cerita, kemudian mereka sampai di sebuah pemukiman. Lalu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan ternyata itu merupakan pasukan Amerika yang baku tembak dengan pasukan Jerman. Mereka kemudian bergabung dan bertanya tentang James Ryan, namun tak ada yang mengenalnya. Terpaksa mereka ikut membantu pertempuran di tempat itu. Mereka lalu bertemu dengan warga Prancis, dan dia ingin agar anaknya dilindungi pasukan Amerika, lalu Caparzo kemudian mengambilnya. Akan tetapi Kapten Miller memerintahkan untuk tidak mengambil anak itu. Namun ia menolak dan tiba-tiba Caparzo terkena tembakan. Karpi kemudian mencari musuh itu, dan berhasil membunuhnya sesaat setelah ia terlihat oleh musuh. Mereka kemudian kembali bergerak, dan tiba-tiba, dinding bangunan di samping mereka roboh, dan ternyata, di dalamnya terdapat banyak pasukan Jerman. Lalu mereka saling menodongkan senjata. Sesaat kemudian pasukan Amerika mendapat bantuan dari rekan-rekannya dan berhasil menghabisi pasukan Jerman itu.
Kemudian Kapten John Miller berterima kasih kepada Fred Hamill karena sudah menyelamatkannya. Lalu ia bertanya tentang Ryan. Dan ternyata di tempat itu ada pasukan yang bernama Ryan. Namun ternyata orang itu bukan Ryan yang dia cari. Keesokan harinya, mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Lalu mereka sampai di lokasi jatuhnya pesawat yang ditumpangi oleh Ryan. Kapten Miller kemudian menanyakan pilot pesawat itu tentang kejadian yang menimpahnya. Lalu pilot itu memberikan sekumpulan doktek dan memberinya kepada John Miller, agar memudahkan mereka memastikan keberadaan Ryan di pesawat itu. Setelah mencari nama Ryan, mereka tak mendapatkannya. Lalu John Miller memutuskan untuk meneriakkan nama Ryan di kerumunan pasukan Amerika. Ryan, anybody know Ryan? 100... Dan beruntung, John Miller berhasil mendapatkan orang yang mengenal Ryan. John Miller kemudian menanyakan tentang keberadaan Ryan, dan dia mengetahuinya sehingga mereka langsung segera menuju ke tempat yang ditunjukkan. Di tengah perjalanan, mereka mendapati beberapa mayat pasukan Amerika. Lalu John Miller segera memeriksa tempat itu, dan dia melihat beberapa musuh dengan senapan mesin. Ray-Ban kemudian memutuskan untuk ambil jalan memutar dan menghindari senapan mesin itu, dan semua rekan-rekannya pun ikut setuju dengan Ray-Ban. Akan tetapi John Miller menolak dan tetap ingin menyerang sekelompok musuh itu. Penyerangan akhirnya mereka mulai, dengan berlarian menuju ke arah musuh bersembunyi. Sementara itu, Upa mengawasi teman-temannya dari belakang. Akhirnya mereka memenangkan pertempuran di tempat itu. Namun, Guet harus terkena tembakan, dan segera mendapat perawatan dari rekan-rekannya. Mereka kemudian menemukan seorang pasukan Jerman, lalu John Miller memberi pasukan Jerman itu tugas untuk menguburkan mayat Guet. Lalu akan membunuhnya setelah itu. Upam yang melihat hal itu langsung memohon kepada John Miller untuk tidak membunuh pasukan Jerman itu, namun Miller tidak mempedulikannya. Namun ternyata, setelah menggali kubur, John Miller melepaskan pasukan Jerman itu, dan menyuruhnya pergi dengan mata tertutup. Ray-Ban kemudian marah dengan keputusan dari kaptennya itu. Mike yang melihat sikap Ray-Ban langsung menodongkan pistol ke arahnya, sehingga mereka akhirnya saling bertengkar. Untuk menghentikan pertengkaran itu, John Miller akhirnya menceritakan tentang masa lalunya. Yang ternyata dulu dia adalah seorang guru bahasa Inggris dan juga pelatih basket. John Miller akhirnya berhasil menyatukan mereka kembali, dan kemudian mereka lanjut untuk mengubur mayat Wet dan para pasukan Jerman. Mereka kemudian kembali bergerak, dan tiba-tiba, kendaraan perang Jerman lewat. Mereka pun segera bersembunyi di antara rerumputan. Namun, kendaraan perang itu mendapat serangan yang ternyata itu adalah pasukan Amerika yang bersembunyi di sisi lain. Dan satu di antara tiga orang itu ternyata James Francis Ryan yang merupakan orang yang mereka cari. Mereka kemudian berpindah ke tempat yang penuh bangunan besar yang sudah hancur. John Miller kemudian memberitahukan Ryan bahwa semua kakaknya gugur di medan perang. Dan dia akan dipulangkan dari peperangan. Namun, Ryan dan rekan-rekannya menolak. Hal itu lantas membuat Ray-Ban marah, karena mereka harus kehilangan dua orang rekan untuk menjemputnya. Namun Ryan tetap menolak dan memilih untuk bertahan di jembatan. Melihat sikap Ryan, John Miller akhirnya ikut membantu mereka untuk mempertahankan jembatan itu. John Miller kemudian mengatur strategi dan mempersiapkan senjata untuk melawan pasukan Jerman. Jackson, if we can, I'd like to get you up in that bell tower. Sesaat kemudian, musuh sudah terlihat, dan John Miller memerintahkan semuanya untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Ray-Ban kemudian diperintahkan untuk pergi memancing musuh agar datang ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Selang beberapa waktu kemudian, Ray-Ban kembali dan segera melapor kepada John Miller. Lalu mereka segera bersiap menyambut musuh. Setelah menunggu beberapa saat, sebuah panzer sudah terlihat, dan diikuti beberapa prajurit Jerman. Namun panzer itu melewati posisi mereka. Lalu kemudian terlihat sebuah tank Tiger datang.
Dan ternyata tank itu terpancing dan masuk ke dalam perangkap, bersama dengan beberapa pasukan Jerman. Kemudian pasukan Amerika pun meledakkan bom dan mengenai beberapa prajurit musuh. Tembakan pun terjadi, dan para prajurit Amerika berhasil menumbangkan banyak musuh. Di sisi lain, John Miller menyalakan bom tempel yang sudah mereka buat, lalu menempelkannya pada roda tank Jerman. Bom itu pun meledak dan berhasil merusak roda tank itu. Kemudian di sisi lain, terlihat beberapa pasukan Amerika membakar sebuah kain yang disumbatkan pada botol. Lalu botol itu mereka buang ke arah panzer Jerman, dan terjadi ledakan api, yang membakar prajurit Jerman dan kendaraannya. Sementara di sisi lain, Ryan terlihat sedang dibidik oleh tank musuh. Namun segera diselamatkan oleh rekannya. Pasukan Amerika kemudian menaiki tank itu dan membunuh prajurit di dalamnya. Namun mereka menerima serangan dari senjata anti pesawat yang membunuh beberapa prajurit. Di sisi lain diperlihatkan Jackson berhasil membunuh beberapa musuh dengan keahliannya dalam sniper. Namun tanpa ia sadari, tank musuh ternyata sudah membidik mereka dan menghancurkan menara persembunyiannya. Parker dan Jackson pun harus gugur karena terkena serangan dari tank tersebut. Lalu kemudian, beberapa prajurit mulai kehabisan peluru dan memanggil Upam. Namun Upam malah sembunyi karena ketakutan. Ray-Ban pun terkena tembakan, dan rekannya segera melakukan perlawanan dengan tangan kosong karena kehabisan amunisi. Sementara itu di sisi lain, Mike membawa bazooka dan kemudian berhasil meledakkan satu panzer musuh. Di sisi lain Upam berusaha naik ke rekannya yang tengah kesulitan. Namun karena merasa ketakutan, akhirnya dia hanya menangis di tangga dan menyebabkan temannya terbunuh. Pasukan Jerman yang melihatnya pun hanya mengabaikannya karena menganggap kalau Upam hanya seorang pengecut. Karena merasa terdesak, para prajurit Amerika pun memutuskan untuk menuju ke titik terakhir, seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Mereka kemudian terus mundur hingga ke jembatan. Mike yang sudah terkena banyak tembakan juga masih berusaha untuk segera bergerak. Mereka berusaha memancing musuh menuju ke jembatan dan berniat akan meledakkan jembatan itu bersamaan dengan musuh. Namun, John Miller yang memegang tombol peledak itu malah terkena serangan dari tank, sehingga menjatuhkan tombol peledaknya. John Miller kemudian kembali bangkit dan berusaha mengambil tombol peledak itu. Di sisi lain, Upam yang tengah bersembunyi kemudian melihat prajurit Jerman yang sebelumnya mereka bebaskan. Dan prajurit itu terlihat menembaki John Miller yang terus berjalan. Sementara itu John Miller yang sudah mendapat beberapa tembakan, hanya bisa terduduk dan menembaki tank musuh dengan pistol. Dan setelah beberapa kali menembaknya, tank itu pun langsung meledak. Dan ternyata yang meledakkan tank itu adalah sebuah pesawat Amerika yang datang membantu. Lalu kemudian disusul beberapa pesawat lainnya yang meledakkan para pasukan musuh. Upam yang melihat para pasukan Jerman berlarian, segera memberanikan diri dan kemudian menghadang beberapa musuh, termasuk orang yang sebelumnya ia minta untuk dibebaskan. Namun Upam membunuh orang itu, dan membiarkan yang lainnya untuk pergi. Sementara itu di sisi lain, Kapten John Miller segera mendapat perawatan, dan pasukan bantuan pun mulai berdatangan. James kemudian menemui John Miller, lalu James diberitahukan untuk mengerti kejadian itu. Dan setelah itu John Miller akhirnya harus gugur. Cerita pun kembali beberapa tahun kemudian. Di hari tua James Ryan, diperlihatkan dia sudah berdiri di hadapan makam dari John Miller, dan memberi hormat kepadanya. Dan film pun selesai.